Cek. Halo. Juanda 50. Ini bintang tamunya nggak jauh-jauh dari yang sebelumnya ya? Nggak jauh dari yang sebelumnya. Tunggu. Episode berapa nih? Ini episode berapa nih? 24 ya, nggak salah. Kalau nggak salah 24 di YouTube, terus di Spotify. Iya. Terus Di... yang keempat di YouTube ya. Kelima di YouTube. Jadi kemarin kan bintang tamunya tuh masih dunia visual. Cuman sedikit berbeda lah. Ya. Sedikit berbeda. Ini lebih ke foto ya? Foto. Kalau kemarin kan visual Video. bergerak ya, video. Ini lebih ke foto. Mungkin orang juga udah pada tahu ya. Ini Hari, foundernya Saturama. Halo. Saturama. Salam kenal. Mana Ri? Sehat? Bahasa standar lah, sehat. Alhamdulillah sehat. Lancar ya Iya, kerjaan. makin diundang sini makin sehat kita. Alhamdulillah. Jadi kami yang grogi nih, Ri. Iya. Tegang nih kami. Yang tegang. Ri, gini ya, biar on point juga. Aku banyak hal-hal yang penasaran pengen kutanya. Itu terkait ya brand. Nggak brand sih ya, aku nggak mau tanya brandnya. Cuman industri yang kau geluti ini foto. Tapi kan pada saat awal kau tuh masuk ke industri ini, aku yakin nggak langsung nemu nih, oh ini konsentrasinya gitu. Pasti kan ya keliling dulu kiri kanan dulu kesana kemari. Itu gimana prosesnya? Coba ceritain. Ini proses di fotografinya atau di Saturamanya? Dari awal berkarir. Kecemplung ke fotonya gimana dulu ya. nih sampai akhirnya ke Saturama. Kurang lebih 11 tahun lalu, 2012 berarti. 2012 lah ya. 2012. 2023. Ya kurang lebih 11 tahun lalu pas awal kuliah ya. Pada saat itu ya biasalah kita anak mudaan pengen jajan. Oke. Pengen jajan tapi waktu itu uang mungkin terbatas. Orang tua juga bukan tipe yang ngasih bulanan gitu. Oke. Bukan tipe yang ngasih bulanan. Kemudian mikirlah mau nyari apa nih? Uang dari mana? Nyari job lah, nyari job. Sampingan. Kalau minta terus kan malu. Ya. Apalagi kita laki-laki ada gengsi juga kan. Ya, minta terus. Bapak awak pun bilang, "Oh, minta aja." Malu kan jadinya. Betul, Saya sekali ngasih katanya. Cuman waktu itu kan kita nggak capable buat ngasih orang tua. Oke. Mungkin ditarik sedikit lagi lah dari sebelum kuliah. Jadi dari sebelum kuliah itu tamat SMA lah. Tamat SMA sebenarnya disuruh bapak itu masuk Akpol. Polisi. Jadi polisi. Ya, mau jadi polisi, nangkap orang. Iya. Masuk Akpol. Ya itulah ya kan. Kalau kata ibu-ibu kan menantu idaman ya. Iya. Pastilah Akpol. Polisi sama dokter biasanya. Ya. Jadi sempat disuruh masuk Akpol sama STPDN. Sempat ngetes. Ngetes 2 tahun dari tamat SMA sekali gagal. Oke. Kemudian nganggur nih setahun persiapan. Untuk tes berikutnya. Untuk tes tahun depan. Jadi setahun tuh nganggur lah, nggak kuliah, hanya persiapan untuk ujian sana sini kan. Oke. Tapi di tahun kedua tes mikir kalau ini gagal kan nggak mungkin tes lagi. Jadi pada saat itu ya harus persiapkan plan pivot. Pivot. Aku harus ngapain kalau emang nggak lulus. Nah ternyata emang jalan dikasih Tuhan nggak lulus. Nyobalah kuliah. Nah nyoba kuliah juga mikirnya ayah nyuruh tamat kuliah coba lagi lah polisi yang sumber sarjana. Kalau hukum banyak kali saingannya. Iya kan? Hukum banyak kali saingannya. Ekonomi, dokter nggak pintar-pintar kali kita. Pintarnya di bidang yang berbeda. Dokter nggak pintar-pintar kali kita. Terakhir memutuskan lah kuliah masuk psikologi. Kenapa? USU. Kenapa psikologi? Karena mikirnya psikologi itu kan dominan cewek, mahasiswinya. Kalau cowok kan sedikit. Jadi setelah tamat itu ya
paling enggak saingannya sedikit untuk masuk yang polisi sumber sarjana. Yang tamatan psikologi cowok kan ya bisa dihitung. Ya. Oh, alasannya itu. Alasannya itu. Oke, kenapa masuk psikologi dan kenapa milih itu ya karena nggak ada angka. Itu aja. Aku nggak suka angka. Nggak suka eksak ya. Nggak suka. Hitungan. Nggak suka gitu, hitungan. bla bla bla. Nggak IPA kali lah. Iya. Sama Biarpun kita. kuliahnya IPA. Iya. Tapi aku orangnya nggak suka hitungan. Emang dari kecil udah ada lah bakat visual mungkin ataupun ketertarikan dengan hal yang berbau visual. Jadi dulu kecil itu ngelihat tulang om lah ya. Om di Bogor, dia akademisi, peneliti, tapi dia hobinya ngelukis. Oh, seniman. Ya, seniman, ada darah seninya lah kita bilang. Dan dari situ aku ngelihat dari zaman SD lah ya, main-main ke rumahnya di Bogor. Wah, lukisannya bagus ya. Ngelihat tulang, ngelihat om ini bisa ngelukis begini ya. Dari mana POV dia? Kok bisa ada visual begini dihasilkan gitu? Oh, lebih ke ngelihat hasilnya ya. Ya, kagum lah gitu, kagum ngelihat hasilnya. Tulang ini mungkin salah satu role model juga di hidup aku. Udah pintar, seninya bagus gitu. Jadi mungkin pintarnya kita nggak bisa ikut, seninya coba kita ikuti. Nah, si tulangmu itu maksudnya memang profesi dia sebagai pelukis. Dia dia hidup dari lukisan. Enggak, dia hidup sebagai peneliti dan di kehutanan. Di Kementerian Kehutanan. Itu hobi ya. Itu hanya hobi yang menghasilkan gitu. Okay. Hobi yang menghasilkan. Oh, dia jual juga lukisannya. Enggak ada niat jual sebenarnya. Cuman mungkin dari circle dia suka ditawar puluhan juta, ratusan juta. Dari situ mikir, otak dari kecil udah cuan. Wah, ternyata gambar-gambar coret-coret gini udah bisa dapat uang. Ternyata gitu. ada ininya nilainya ya. Ternyata ada nilainya yang cuma dicoret-coret gini. Iya. Terus dari situlah mungkin ada ketertarikan di bidang visual. Selama sekolah juga yang dilihat dulu mungkin kita di SD atau SMP ada mata kuliah seni ya. Ada seni rupa. Seni itu nilai aku paling bagus di situ. Apa dulu? Pelajaran menggambar. Ya, gambar gitu-gitu. Memadankan warna menurutku ya dari kecil adalah nyusun komposisi warna ya. Seneng lah ya. Komposisi warna, komposisi objek dalam gambar itu. Nah, kita tarik garis lurus lagi sampai kuliah psikologi. Kuliah psikologi mikir aku kayaknya pengen jadi akademisi juga. Lihat om tadi dosen gitu. Nggak mesti dosen sih, paling nggak ya coba ngejar dari akademisi ini paling nggak bisa dapat beasiswa, ke depan kerja bagus gitu. Okay. Nah, mikirnya ya kalau bisa tamat langsung dapat kerja bagus, sudah gitu aja. Sesimpel itu mikirnya, sesimpel uang gitu. Kemudian nyobalah pada tahun pertama apa kedua nyoba pertukaran pelajar ke US sama UK pada saat itu. Udah nyoba lulus. Alhamdulillah. Oh, ini mungkin mimpi aku. Mimpi aku yang dikasih jalan sama Tuhan gitu. Ya, inilah jalan mungkin ya. Ya, inilah mungkin. Kalau memang nggak lulus akpol ya ini aja lah diteruskan gitu. Lulus ke apa? Pertukaran apa tadi? Beasiswa tadi ya? Ya, pertukaran pelajar dulu. Mungkin dari situ ada jalan-jalan lain kan. Tapi pada saat itu kalau mau berangkat nggak full ditanggung. Oh, nggak full ditanggung. Nggak sponsorin penuh lah ya. Nggak sponsori penuh. Memang mungkin ada opsi lain yang sponsor full, tapi aku nggak terlalu ngulik pada saat itu. Oh. Jadi lulusnya yang di UK apa yang di US? Bisa pilih ke UK atau US. Bawalah kertas tadi ke rumah. Ya, ini hari lulusnya. Bisa pilih ke sini, bisa pilih ke UK atau US. Gimana ya? Cuman kayaknya butuh biaya nih, tambahan. Paling nggak untuk pegangan lah, ataupun misalnya tiket nggak ditanggung ya tiket lah gitu. Berapa mang biayanya? Mungkin 50 juta. Terkejut Bapak kan? Pada 11 tahun lalu mungkin 50 juta, ya, 60 juta itu udah besar kali. Sekarang aja masih gede. Sekarang besar itu. Itu kayak berat lah gitu. Iya.
kayaknya berat mang itu. Ya, mungkin waktu itu lagi ekonomi lagi agak sulit. Setelah lihat, aku orang yang cukup memperhatikan emosi orang, dari mimik wajah orang cukup diperhatiin. Mungkin psikolog kan? Enggak, itu kan belum kuliah. Oh belum. Maksudnya baru awal kuliah. Oh. Masih mahasiswa lah, Ya, belum cukup perasa lah gitu. Ngelihat, kayaknya berat nih. Harus pivot lagi. Kayaknya akademis bukan jalanku dari situ. Terlalu cepat memutuskan memang pada saat itu. Akademis kayaknya nggak bisa. Ya udahlah, ini coba nyari cuan-cuan tempat lain. Hobi mobil kan, tapi nggak punya uang beli mobil. Itulah cuan pertamaku, jadi agen mobil. Jadi agen mobil. Nggak punya mobilnya ngagenin. Nggak punya mobil ngagenin. Iya. Ya mungkin itu fun fact lah. Ternyata sempat jadi agen mobil. Ternyata sempat jadi aduhai ya. Iya. Agen dunia akhirat. Kemudian pada awal kuliah itu kakak kandung aku pernah beliin kamera. Beliin kamera. Wah keren ya, ada kamera bisa DSLR, bisa fiturnya banyak. Bisa foto begini nih. Ya, hasilnya bagus. Ngulik, dari situ ngulik. Cobalah dikembangin dari hunting foto street. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang cukup good looking, diajakin foto gitu. Jadi model lah. Gitu. Ya, jadi model lah. Nah dari situ ternyata ada template yang dilihat orang. Oh hari ini fotografer. Padahal sebenarnya masih baru belajar. Terbentuk lah. Nah terbentuk lah. Karakter dari situ. Awalnya dari situ. Karena fotoin orang-orang yang good looking tadi. Bisa jadi, bisa dibilang gitu. Itu belum ada zaman Instagram ya? Udah ada sih. Udah ada, tapi udah ngepost di situ. Udah ngepost. Facebook lah. Udah ngepost. Facebook udah. Oke. Instagram udah, cuman mungkin ya belum seramai sekarang usernya. Terus dari situ orang ngelihat hasilnya bagus ya, orang suka. Dapatlah tawaran-tawaran foto. Pada waktu itu foto acara keluarga atau apa ya kalau nggak salah, ibu-ibu tawarin fotoin inilah acara kita gitu. Nah ini seru nih. Cuan pertamanya berapa nih? Cuan pertama cuma nasi goreng. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada telurnya nggak tuh? Ada. Spesial berarti. Oh berarti cuma ya udah take and give-nya aku dapat makan. Ya nggak masalah, tapi itulah proses, mungkin proses awal. Oke. Gimana cara ngomong sama klien, gimana ibu-ibu pula dan keluarga. Nah, belajar banyak dari situ. Kemudian dapat tawaran lagi fotoin event kampus. Beberapa kali. Oh lumayan ya. Anak-anak kampus lain nggak punya penghasilan kayak gini. Itu udah nggak nasi goreng lagi. Udah nggak. Udah nggak nasi goreng lagi. Ini nasi bungkus ya. Mungkin pada saat itu boleh sebut nominal. Boleh. 1 juta apa 1,5 juta. Itu jam kerjanya? Jam kerjanya setengah hari aja. Satu event itulah ya. Satu event. Lumayan lah pada saat itu. Kawan-kawan lain di kampus ya mau di mana nyari uang segitu kan? Untuk ukuran mahasiswa gede loh. Mahasiswa gede itu, gede. Jadi dari situ kayaknya inilah ladang cuan aku yang bisa yang bisa aku pikul, yang bisa aku seriusin gitu dengan kapasitas sendiri tanpa minta ke orang tua lagi gitu. Nah, tapi kan belum ketemu tuh Ri ke yang sekarang nih. Gimana caranya ke Satu Rama? Industrinya udah ketemu nih foto. Tapi secara konsentrasinya wedding nih sekarang. Nah, itu kan belum ketemu nih. Itu kayak mana cerita ketemu? Oh, ini ternyata gitu. Nah, mungkin balik lagi apa yang kita hidangkan visualnya ini di sosial media kita. Singkatnya mungkin itu. Dari situ apa yang aku present, foto-fotoku gimana, adalah vendor yang tertarik untuk hire aku gabung. Tadinya gabung sama orang dulu nih, berarti. Gabung dulu sama orang. Setelah tadi freelance ngambil freelance selama beberapa tahun ya freelance, kemudian ditawar gabunglah sama kita gitu. Mulailah kebuka link. Mulai kebuka circle baru. Mulai kebuka sudut pandang baru dalam fotografi yang ternyata ini bisa jadi bisnis gitu. Bentar. Berarti diundang ke
vendor itu dia udah wedding. Ya, emang ini vendor wedding fotografi dan videografi gitu. Dari situlah terbuka pengalaman kerja yang baru. Jadi ikut jadi timnya lah dulu. Iya. Berapa tahun, Ri? 7 tahun. Lama juga. Lama. Sampai akhirnya sekarang ini. Iya, 7 tahun. Kemudian 2022 bulan April resign, memutuskan langsung buka Saturama gitu. 2022 tahun lalu. Bulan 4. 1 tahun nih berarti Saturama. Saturama ini udah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, ya. Tapi kalau udah di industri ini 11 tahun. Iya, mulai dari awal megang kamera sampai sekarang udah 11 tahun motret gitu. Barulah ini bisa dibilang kok founder lah ya. Ya, sekarang founder Saturama, ada 2 co-founder lagi gitu. Oh, ada partner lah ya. Ada partner. Total sekarang membawahi tim berapa orang, Ri? Total udah 11 orang kayaknya. Mantep. Ya, dalam 1 tahun. Alhamdulillah dikasih jalan. Iya, maksudnya kan bisa diasumsikan dengan tim sebanyak itu berarti kan project yang banyak masuk juga projectnya. Alhamdulillah. Inilah minta doa di sini. Katanya di sini bisa minta doa biar kaya. Bisa. Menyan tadi. Kalau bisa kami duluan. Andainya segampang itu. Terus aku Tapi ini menarik Bang. Maksudnya ini ya buat kawan-kawan juga yang ya pengen berkarir ya. Ternyata ya butuh waktu 11 tahun untuk ya hasilnya baru mulai kelihatan gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita mau sesuatu instan tuh bisa dapat. Ternyata ya kok harus ikut sama orang dulu, harus foto dibayar nasi goreng dulu gitu kan. Itu proses panjang gitu. Direbus dulu kan. Itu proses panjang yang harus dilewati. Itu keren sih. Terus aku lebih pengen nanya ke ininya ya, konsep kreatifnya lah dalam satu project gitu kan. Misalnya kan proses kreatifnya lah. Misalnya kan ada klien nih datang. Itu biasanya dia datang dengan membawa referensi atau biasanya dia serahkan ke kalian nih, bagusnya gimana gitu. Terus misalnya nih dia bawa referensinya dia gitu, tapi menurut kalian terlalu biasa atau gimana, itu berarti kan ada proses diskusi kan di situ. Biasanya gimana tuh prosesnya? Proses kreatifnya lah dalam satu project. Contohnya misalnya apa ya? Pre-wed lah gitu ya. Ya, pre-wed lah mungkin contoh gampang untuk ya, karena kan itu lebih bisa explore kan. Kalau wedding kan wedding udah template kan. Lebih momen. Itu aja kan memang. Ya, mungkin bisa aku jelasin ada 2 tipe klien. Klien pertama ini biasanya yang random. Dia mungkin dapat referensi dari kawan tanpa tahu style kita gimana. Inilah yang mungkin klien yang lebih memberikan contoh, aku mau fotonya gini gitu. Kemudian ada referensi lah ya. Iya, referensi. Kemudian tipe kedua, klien yang emang udah tahu karakter Saturama ataupun karakter aku secara pribadi. Berarti fotonya gimana. Ya karakternya ya, percaya aja ya. Ya udah, ngikut aja gitu. Ngikut aja. Mau dibuat gimana konsepnya, looknya, ya silahkan dieksplor kata kliennya. Nah, untuk yang klien pertama ini tetap kita selipin lah identity kita ataupun identity aku sebagai fotografer. Aku suka style gimana, moodnya gimana, tanpa membuang referensi dari dia. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang halus lah ya. Ya mungkin diedukasi ataupun mungkin kalau misalnya kita kasih 3 look, ya mungkin 2 look yang dia suka, 1 look yang aku suka gitu. Oh, tetap ngasih berapa opsi lah ya. Ya, tetap ngasih ruang lah. Ya, tetap ngasih referensi. Klien ini kan pasti dia ada dream wedding. Iya. Atau dream pre-wedding. Aku pengen foto gini dari dulu. Kan nggak mungkin juga kita patahkan. Iya, betul. Nggak enak juga kan. Itu kan mimpi orang. Jadi ya kita selipkan lah identity kita mungkin di salah satu looknya. Itu aja sih. Terus nah ini agak ke kalau misalnya lah kayak dunia visual kayak kalian kan biasanya tuh klien tuh komplainnya soal apa? Kalau misalnya kayak kami kan bocor gitu. Misalnya ini kurang rapi atau warnanya nggak sesuai atau gimana, kalau di foto komplainannya
kayak gimana? Kurang lebih sama kayak tadi. Kalau nyinggung warna, ya warnanya nggak sesuai. Warnanya nggak sesuai yang dia mau. Tone-nya ya. Tonnya. Pernah dimarahin klien nggak? Dimarahin pernah, pasti. Itu biasanya kenapa? Kalau wedding mungkin kliennya capek, kita ajak foto. Moodnya udah males, udah jelek. Iya, moodnya udah jelek. Ya dia udah males gitu, udahlah, biarin aja. I see. Ya kasih Padahal dia mungkin dari kasih dia kalian space. mungkin ada ide-ide lain lah buat di foto. Ternyata moodnya udah kayak gitu, udah nggak seru lah ya. Sebenarnya aku lebih ke bukan ide sih, tapi tanggung jawab. Orang udah bayar kita, nominalnya lumayan. Tapi kalau nggak kita laksanakan tugas kita kan jadi kayak nggak enak gitu. Minimal stok fotonya banyak. Ya minimal stok foto yang dia dapatkan juga ya oke lah, bisa dia kenang untuk sampai tahun-tahun ke depannya kan. Nah, misalnya nih komplain di soal warna tadi lah misalnya kan, dia minta tone apa, ternyata waktu pengambilan foto memang file mentahnya pun nggak dapet nih warna itu gimana akhirnya? Apa foto ulang dia minta atau gimana? Enggak sih, itu kalau itu masalah editing masih bisa di-adjust. Jadi, Ya mungkin dia nggak suka yang terlalu kuning, ya kita kasih lebih tone lebih biru, lebih netral gitu aja. Berarti tetap diusahakan lah ya. Iya, pokoknya apapun problemnya pasti ada jalan keluar. Jangan ambil pusing. Iya sih. Itu aja. Pasti selalu ada solusi. Iya, jangan ambil pusing aja. Ri, terus kan kau jurusan psikolog nih. Hal apa yang bisa kau tarik nih benang merahnya fotografi sama psikologi? Ada nggak? Ada. Kalau ditanya kenapa kuliah psikologi kerjanya ataupun usahanya sekarang fotografer, kan nggak ada nyambungnya atau nggak kepake. Iya. Tapi sebenarnya ini masih bisa dipakai. Ada benang merahnya. Menurutku, ya ilmu dari kuliah dulu, ya minimal gimana cara treat klien kita. Negosiasi, ngobrolnya. Ya negosiasi, gimana cara buat orang sih, bener, nyaman selama sesi photoshoot kita, gimana cara ini ngambil chemistry mereka berdua. Kok jadi ngeri ya ngobrol sama dia, kayak dia lagi ngebaca karakter aku. Tiba-tiba aku yakin dulu katanya. Baru limpul berbaca. Tiba-tiba deh, abang lagi banyak pikiran ya. Perlu kartu tarot nggak? Aku bukan cenayang. Beda loh. Beda. Jadi ya masih bisa dipakai ilmunya. Korelasinya berarti. Ada korelasi. Oke. Ini pertanyaan sedikit melo sebenarnya. Tapi ya karena aku pernah cerita, mungkin kita bahas di sini. Mudah-mudahan yang dengar bisa jadi pengalaman buat kawan-kawan juga gitu. Kau pernah cerita nih saat orang tua pass away 3 tahun lalu ya? Iya, 2020. 3 tahun lalu gitu kan. Saat itu juga kok belum settle sekarang mungkin ya. Ya, sekarang pun masih proses lah. Iya, yang bisa bilang settle. Yang aku dengar tinggal ngantongin duit 20.000. Dan ya life must go on gitu kan. Itu gimana gitu? Kena sampai gitu down ya, pasti mental juga jatuh gitu. Terus hingga akhirnya oke, ini turning pointku, aku harus grow up. Gimana? Ceritain. Ini cerita bangkitnya atau Iya, gimana? iya. Ya, pada waktu 2020 bulan November itu mungkin salah satu masa terberat lah dalam hidup. Aku orangnya cukup dekat sama sosok ibu. Itu. Jadi mama ini udah 10 tahun sakit kanker tiroid. Tapi alhamdulillah mentalnya cukup kuat. Cukup kuat. Kalau bisa dilihat dari luar itu nggak kayak orang sakit. Ini bawa happy aja, dibawa ibadah gitu. Jadi aku sebagai anak juga apa yang mama mau, apa yang ibu mau, ya udah, mau jalan-jalan ada rezeki kasihlah. Karena cancer itu susah kayaknya disembuhkan. Lebih ke mental, gimana cara mentalnya itu tetap stabil, jangan dia sampai down. Jadi selama proses sakit 10 tahun ini ada juga ganti-gantian dengan adik, bantu ngurus. Makin dekat lah ibu dan anak.
Kemudian masuk 2020 makin drop kondisi ibu kesehatannya pada saat itu. Corona pula. Ya. Semua kita susah memang. Ya, Nggak cuma aku aja, semua kita susah. Tapi pada saat dia drop itu gimana ya? Nggak pengen biarin ayah itu ngurus sendiri Oke. dalam segi finansial. Pasti itu besar biayanya. Ya, apa yang bisa aku bantu ya aku bantu tanpa harus bilang gitu. Dalam hati cuman bisa doa. Ya. Nggak apa-apa ini uang biarlah habis. Kita laki-laki masih muda, masih bisa kerja gitu, masih bisa cari turning point yang tadi kita bahas. Singkat cerita meninggal lah mama bulan November 2020. 3 hari sebelum meninggal itu aku udah stres. Uang udah habis semua. Pemasukan nggak ada. Sisalah 20.000 di rekening. 20.000 di rekening kan nggak bisa ditarik lagi. Di kantong pun nggak ada. Uang selembar pun udah nggak ada lagi. Itu. Tapi cuman bisa berdoa mudah-mudahan selamat gitu. Mudah-mudahan selamat. Apapun kondisi fisiknya setelah ini, biarpun nggak sempurna lagi, masih bisa kita cari support sistemnya. Iya, dalam betul. bayanganku. Betul. Entah dicarikan suster atau apa gitu. Betul. Masih bisa kita kerja keras untuk kebutuhan ibu Iya, gitu. betul. Tapi ternyata nggak bisa selamat. Dokter pun bilang nggak bisa. Ini kondisi udah kayak tangga. 1 minggu dia begini, turun ke tangga berikutnya. Seminggu dia begitu, turun lagi. Nggak stabil lah. Udah rencana Tuhan lah. Memang udah begitu template-nya kalau kata dokter. Tapi aku orangnya cukup denial. Mungkin cukup optimis lah. lah. Optimis gitu. Lah, denial. Itu mana ada gitu. Masih bisa lah. Semua masalah kan ada solusi. Tapi ternyata ya umur nggak ada solusi. Nggak ada. Ya, Udah rencana Tuhan. Semuanya kita bakal dipanggil gitu. Iya. Nah, akhirnya mama meninggal, ibu meninggal. Udah jatuh ekonomi ketimpa tangga lagi. Iya. Sosok yang Selama ini ya ada gitu. yang selama ini ada udah nggak ada lagi gitu. Kemudian cuman bisa inilah berdoa, nggak apa-apa ikhlas. Uang bisa dicari. Mungkin selama beberapa bulan terakhir yang cukup berat ini, cuman inilah yang bisa dikasih buat pengabdian ke orang tua gitu. Alhamdulillahnya setelah 3 bulan ibu meninggal, uang 7 tahun 8 tahun kerja tadi itu bisa balik lagi, bahkan lebih. Kalau dipikir secara logika, gimana caranya orang nabung 7 tahun 3 bulan baliknya lebih gitu. Entah dari mana aja gitu. Mungkin ya itulah bentuk dari apa? Bentuk dari apa yang kau tanam. Ya ikhlas aja gitu ngurus orang tua gitu. Itu aja sih. Kalau yang tadi Den ditanya gimana cara bangkit, nggak ada yang tahu. Jalanin aja. Tapi aku tipe orangnya jalanin aja. Kita punya rencana, kita punya pikiran yang optimis ya. Luar biasa sih. Ya mungkin dari situ sampai ke sekarang kita tarik garis lurusnya lagi ya, karena ngurus orang tua itu aja sih yang bisa aku tangkap. Itu aja. Dan itu luar biasa loh, maksudnya gini, uang yang habis dalam 7 tahun bisa dapat lebih banyak dalam waktu lebih singkat gitu. Iya, setelah cobaan bertubi-tubi tadi kan. Iya, itu maksudnya ya itu rencana Tuhan gitu dan keren sih itu. Gila. Ya, itulah memang jalannya kan begitu. Ya memang ini jalan yang harus dilewatin gitu. Karena cancer itu memang ya, maksudnya kita bertiga di sini pernah ngerasain
Aku pernah kebetulan mamaku juga almarhum Aku mamanya Bang Rian juga. Ibuku juga cancer, jadi sedikit banyak aku ngerti lah. Mhm. Aku sama di posisi kau bilang denial tadi. Aku sampai 2 hari sebelum terakhir tuh aku masih denial. Keluarga bilang apa aku nggak percaya ini bakal sembuh lah gitu. Iya. Yang ngerti kondisinya. Optimis lah. Ya mungkin kalau keluarga kan ya udah gitu ikhlasin. Cuman kalau kita beda posisinya memang denial. Nggak bisa lah nerimanya. Ya mungkin karena kita juga terlalu dekat sama sosok orang tua ini, gitu. Apapun yang masalah yang dihadapi itu pasti kita usahakan. Gimana caranya biar dia sehat, gitu. Itu sih. Iya. Gila sih itu. Yang penting fight dulu lah hasilnya belakangan. Supaya maksimal aja dulu kan usahanya. Gimana nanti ya. Itulah dia ternyata. Iya benar. Memang udah itu jalannya. Cuman ya kalau dilihat sekarang ekonomi udah mulai membaik. Ya tetap aja dibilang sedih masih sedih. Ya pastilah. Mau apa? Beliin dia makanan ya udah nggak bisa lagi. Ya, sesimpel itu. Sosok orang tua apalagi ibu ya itu kan bagi anak laki-laki gitu. Iya. Tuh ya, bener. Dia punya nilai tersendiri yang nggak bisa digantiin sama siapapun gitu. Setuju. Ya bang, next bang. Tiba-tiba melo. Enggak lah, udah sedih-sedih tadi. Merinding kan? Merinding aku terus terang cerita si hari ini. Iya, aku apalagi dari tadi. Abang udah, maksudnya ya ngalamin gitu. Ini sih aku lihat kan di Satu Rama tuh kayaknya ada beberapa pembagian divisi lagi ya. Kayak tuh ada account satu lagi ya. Apa tuh namanya? Ada 2 account lagi, Masa by Satu Rama sama yang kedua Rana by Satu Rama. Nah, itu gimana tuh si perbedaannya dengan si Satu Rama itu? Nah, kalau Satu Rama ini kan core-nya brand gedenya. Oh, yang gedenya lah ya. Satu Rama ini servisnya lebih ke couple session, wedding. Kemudian aku pecah lagi. Ada Masa by Satu Rama, itu servisnya lebih ke family, maternity, sama mungkin birthday gitu. Event yang lebih kecil lah. Iya. Kemudian Rana by Satu Rama, ini yang pengen aku launching. Itu plan aku biar bisa dapat project yang B2B. Itu sih. Maksudnya brand to brand? Ya, brand to brand. Oh, oke. Jadi misalnya satu brand dari mereka lah untuk ngebangun image-nya gitu ya, visualnya. Berarti kalau yang satu lagi yang kedua tadi lebih ke event-event intimate gitulah ya. Yang mana? Yang Masa? Ya, yang kayak maternity tadi. Ya, junior lah, paket junior gitu. Yang lebih kecil daripada Satu Rama. Berarti beda PIC untuk setiap divisi. Untuk sekarang karena masih 11 orang anak-anaknya ya masih digabung aja dulu. Cuman udah tahu lah kalau urusan ini si A nanti pada akhirnya gitu ya. Iya, benar. Tapi meeting klien gitu-gitu tuh tetap kau lah ya yang maju ya. Untuk project project prewedding biasanya klien ada yang mau ketemu sama fotografernya. Tapi kalau di luar itu biasa dari client relation udah cukup sih. Oh, kalian ada satu divisi yang memang untuk meeting-meeting kayak gitu ya. Memang udah ada client relation Satu Rama, perpanjangan tangan kami untuk ketemu sama klien ataupun calon klien. Itu aja. Jadi enggak melulu yang meeting selalu kau ya? Enggak. Ada CR ya? Customer relation namanya berarti ya? Iya, customer relation. Unik juga sih. Ya, kalau di bisnis lain apa ya? PR lah ya. Public relation. Humas lah. Atau Kepling ya? Hubungan mas-mas. Aduh, itu susah ya? Hubungan mas-mas. Janganlah. Aku lebih tertarik ke situ. Agak ngeri ya Gina. Jadi itu kau ada yang mau ditanyain di situ? Last question nih dari aku. Apa? Duit ya pasti. Yang mau tahu aja dapur orang. Yang mau nanya duit abang. Aku baru mau minta duit sini. Mau duit abang. Kami baru mau pakai GoPay nih. Iya, ada GoPay nih. Kayak pinjam nih. Jadi minjam duit. Gini dulu ngelus dengkul dulu.
Atau Gin ada limpel ke situ Gin? Oh iya, ada gigin di sini. Iya. Mantau-mantau. Ketua. Dari aku sih mungkin nih pertanyaan terakhir aku soal positioning market itu memang kau plan sengaja atau terbentuk secara tidak sengaja? Ceritain. Kalau aku bilang ada yang disengaja, ada yang enggak. Ada yang nggak sengaja juga? Iya. Oh, Yang enggak disengaja itulah dapat tawaran secara nggak disengaja. secara nggak disengaja dapat tawaran kerja selama 7 tahun dulu. Oh, dari situ. Dari situ. Itu kan nggak disengaja. Iya, nggak disengaja. Nggak disengaja. Dari situ ya balik lagi belajar Oke. gimana cara positioning marketnya, Mhm, gimana cara branding. mhm. Kalau yang disengaja, sekarang di Saturama aku tuh pengen Saturama ini nggak dikenal sebagai brand Medan. Nasional. Ya, aku pengen ini anggapan orang, oh ini mungkin dari Jawa. Itu dari kok kemarin Jakarta. ikut event apa yang di Jakarta? Yang mana, Den? Yang di Jakarta ikut event apa tuh? Bright Story. Bright Story ya. Ya, Bright Itu Story mahal Fair. kan, Ri? Lumayan. Lumayan. Gila sih itu. Gila sih. Tapi ya mungkin tuh salah satu plan aku pengen Saturama ini dikenal di Jakarta nasional. Ya dari event pameran lah, expo. Kemudian yang aku plan dari segi branding. Dari segi branding mungkin dari nama. Dari nama aku pengen Saturama ini agak-agak aku sukanya yang lebih hangat gitu. Ya, dari market positioning ini mungkin bisa dibilang apa yang kamu tayangkan ke market, itulah yang datang ke kamu. Jadi mungkin foto yang aku ataupun Saturama posting ya setelah begitu. Jadi klien yang mau datang ya seperti itu. seperti itu. Karakter lah. Karakter. Sama mungkin kayak abang arsitek tadi kita Ya gitu cerita sempat ngobrol ya, tadi kan. ya. Kayaknya kan kalau misalnya orang yang datang udah suka karakter kita tuh lebih Ya. enak daripada yang memang yang datang masih bisa kesini gitu. Kalau udah suka karakter berarti kan ngobrolnya udah nyambung. Iya. Ya, paling enggak ya calon klien yang datang udah tahu style kita gimana. Iya, memang udah suka sama tone warnanya Ya, gitu-gitulah. Ya. benar. Kalau gua udah dapet nih berarti ya. Secara karakter udah dapet ya. Udah nyaman nih dengan secara market. karakter untuk Saturama udah nyaman. Emang Udah. ini benang merah yang aku buat. Oke. Maunya begini. Oke, udah memang Ya, semua yang di kepala inilah dia memang. ya inilah. Oke. Jadi kayak Idea misalnya yang aku tuang. kau ngelihat fotonya Saturama nih. Gitu. Iya. Sama kayak orang lihat kau kan, Dendi, oh ganteng nih. Gitu. Nanti ada yang marah. Berantem kacau. Enggak, aku akui dia memang ganteng, Ri. Cuman dia suka nggak Nih, nyaman udah, aja dibilang. lanjut aja nih, nggak usah dengerin abang ini. Oke. Kemudian mungkin dari situ ya bisa dilihat dari segi branding, ada tagline, bla bla bla. Kalau tagline kita itu 2 hati 1 irama. Itu mungkin lebih agak puitis-puitis dikit. Oh, itu singkatan dari Saturama ya? Saturama itu singkatan dari 1 irama. 1 irama, itu tahu. Jadi tagline-nya itu 2 hati 1 irama, 2 orang yang disatuin gitu. Tuh dari Oke sih itu tagline. Filosofis ya. Ya. ya, mungkin dari situlah agak nyenggol ke indie dikit. Iya. 2 hati 1 irama. Terus font-fontnya itu kan. Ya, Font Saturama. fontnya itu diambil dari roll film. Roll Memang film, iya benar, dari roll film yang mungkin digulung-gulung. Nah, dibentuk Ya, jadi dibentuk dari jadi tulisan Saturama itu. Oh, aku udah denger isu nih, isu pada saat kau buat nama Saturama nih, brandnya gitu kan, itu kan ada visual yang dibuat. Itu memang semahal itu ya? Apanya nih yang mahal? Buat nih? Brandingnya? Iya. Iya. Iya, memang semahal itu ya? Logonya, semua lah, guideline brand. Ya, memang ini branding aku lempar ke vendor Bandung yang dimana aku emang udah suka sama karya dia. Jadi Spill nih budgetnya nih. 35 up. 35 up. Untuk guideline
brandingnya. Brand tadi. Iya. Ya, tapi ya worth it kan. Karena yang mau dikejar memang itu Worth it sih. eksklusivitas juga kan. Iya. Ya, tapi maksud aku gini, apa namanya? Satu Rama ini kan 1 tahun 4 bulan. Artinya dari situ aku melihat kau memang seserius itu nih di Satu Rama. Maksudnya kau bangun ini ya, aku nggak mau main-main di sini. Aku memang pengen yang terbaik dimulai dari si guideline ini gitu. Iya. Balik lagi, mungkin aku orangnya cukup ambisius. Oke. Kalau ditarik ke cerita tadi, gimana cara nggak ada duit bisa jadi ada duit gitu. Cukup ambisius. Aku pengen ya brand ini bisa panjang. Satu Rama ini bisa jadi wadah, bisa jadi legacy. Nggak cuman untuk aku sendiri, tapi mungkin untuk fotografer lain ke depannya. Jadi mau cerita dikit, ini kebetulan besok sampai hari Minggu kita ada event di Ruci Plus, di mana kantor di situ juga kan. Iya. Kayak exhibition kecil lah. Oke. Besok malam tuh kayak opening night, ngundang tamu. Kemudian Jumat Sabtu Minggunya ada in-house promo. Nah, Sabtunya ini aku sempilin di pagi hari, aku ngundang fotografer dari Bali. Oh, ada bintang tamu. Ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu pagi. Oke. Aku kepikiran dari 10 tahun lalu mulai motret, kok nggak ada ya wadah di Medan ini buat bisa saling sharing gitu. Paling nggak ada media ataupun orang yang mau mendatangkan figur ataupun sosok fotografer yang mereka suka. Sharing session lah. Ya, workshop sih yang kita buat. Workshop ya. Jadi dalam rangkaian 4 hari ini aku ngundang Govinda Rumi dari Bali. Itu salah satu perspektif fotografer lah ya di Indonesia. Buat bisa bikin workshop di Satu Rama. Jadi selama 4 hari ini ada rangkaian acara. Aku pengen anak-anak yang datang ini bisa belajar. Yang dulu aku nggak bisa alamin, nah mereka bisa alamin sekarang. Satu Rama yang mewadahi. Kau gitu. memfasilitasi. Iya, memfasilitasi gitu. Ya setidaknya dari situ aku bisa kenal nih. Oh, ternyata ada fotografer ini di Medan. Ternyata ada orang-orang ini yang mungkin selamanya aku sibuk kerja nggak kenal ataupun nggak tahu. Jadi dari situ bisa mingle. Nggak sempat ada waktu buat mingle lah. Dari situ mungkin bisa mingle gitu. Mantep. Ya. Jadi harapannya kalau ini ada yang dengar fotografer, dengar juga dia seneng sama yang bintang tamu ini, datang pengen belajar juga gitu ya. Iya, benar. Dan karena kita charge ke fotografer yang mau ikut workshop cukup murah. Boleh spill harga? Boleh. Ini Govinda Rumi biasa kalau ngundang maksudnya kalau diundang buat acara itu rate-nya 3 sampai 5 juta per orang. Ini kita cuman hitung 500.000 aja. Jauh kali nih. Nggak apa-apa. Tapi tadi pengen Satu Rama ini jadi wadah. Niatnya kan pengen gitu. Pengen ngegait teman-teman yang lain biar ada wadah untuk belajar gitu. Ya. Paling nggak ya culture atau warna fotografi di Medan bisa berubah lah, agak nyenggol ke arah di Jakarta ataupun Bali. Itu tujuannya. Itu sampai hari ini udah berapa yang daftar? Dalam slot kita buat 50 orang. 4 hari aja udah habis. Wih. Udah kayak war ticket Coldplay itu ya. Tiket Coldplay. Enggak, soalnya Benar. terlalu jauh itu. Terlalu jauh karena ke 500.000. 5 juta ke 500.000 kan cuman 10%-nya aja. Itu kok gimana sih memberitahukan berita ini tuh lewat sosmed aja? Sosmed lah. Posting di sosmed. The power of sosmed. Ya, posting di sosmed. Iya, maksudnya kan sosmednya kan sosmed Satu Rama berarti kan. Iya, berarti kan banyak juga yang ngikutin perkembangan si Satu Rama sampai dia tahu ada info-info gini kan. Banyak lah bang. Kalau satu industri itu bukannya saling follow nggak sih? Iya sih. Iya kan? Misalnya abang sesama arsitek nih gitu kan pasti kan saling follow gitu kan? Follow. Nggak musuhan gitu kan? Enggak lah. Ya udah gitu juga. Aku nggak punya musuh. Iya. Amin. Nggak punya musuh. Kenapa kau mau jadi yang pertama?
Ya itulah tujuannya, pengen bisa saling merangkul aja sih di Medan. Iya sih. Mungkin kalau aku ngelihat di Jakarta sesama top fotografer itu bisa temenan, bisa kompak. Iya, tapi Dan bisa saling belajar gitu. Tapi ini satu hal yang luar biasa menurut aku ya, karena ya kau bikin wadah nih untuk bantu orang yang seprofesi lah gitu. Tapi kan kau bakar duit yang lumayan nih untuk itu kan. Mungkin bisa dibilang ini apa ya bahasanya? Itu luar biasa sih. CSR-nya Satu Rama. Ya, itu luar biasa gitu. Tujuan aku ya biar nggak hanya dikenal di kalangan klien. Iya. Tapi di Ada kalangan komunitas ya, komunitas seprofesi juga bisa dikenal. Ya, Ya maksudnya ini ya. movement lah ya. Ya bisa movement. Kita kan nggak tahu ke depan kita butuh sama Iya. anak-anak yang baru ini nanti. Betul. Gitu. Iya, jadi bikin jaringan juga kan. Iya. Link. Ya aku pengen sekalian lihat ada bibit baru di Medan. Sambil ngelihat perkembangan juga Iya. nih, kayak di mana sih udah ternyata si standar foto di Medan gitu. Sekalian cari jodoh juga enggak? Enggak. Bukan di situ. Tiba-tiba Ada kenalan. Gigin senyum habis itu. Iya udah disuruh ya nikah lah bang katanya. Kau Gin jangan campurin urusan orang lagi. Kau suka kali gitu, kebiasaan. Dan ya. Kau kapan? Mana suara lu? dia nggak bisa berkata-kata. Nah, ini pertanyaan terakhir dan penutup lah. Sebenarnya ini pertanyaan titipan Dendi soal fee. Soal fee. Ya, Iya. jadi kan misalnya nih kita ambil contoh simple yang pre-wed tadi lah. Jadi misalnya ada klien datang mau pre-wed, itu gimana? Ada fee-nya atau ada paket-paket tertentu yang ditawarkan gitu. Kalau untuk pre-wedding di Satu Rama starting 9 juta sampai ke puluhan juta kalau ke luar negeri. Itu tergantung lokasi lah ya. Tergantung berapa lama sessionnya dan tergantung di mana kita fotonya. Itu di nggak apa-apa ya aku tanya Nggak agak apa. detail. Di 9 juta itu si klien apa aja tuh yang mereka terima? Di 9 juta itu tim yang fotoin. Timku yang fotoin, ada Ericsson sama ada Mike. Itu service yang didapatin mulai dari guideline konsep, mood board sampai dengan eksekusi. Jadi dari awal kita udah nentuin konsep, diskusi, look 1 2 3 mau begini. Bajunya mau begini sampai link untuk belanja ataupun cari bajunya udah dibantu juga sama stylist kita. Itu sampai ke cetak fotonya juga gitu-gitu. Ada dicetak kanvas itu. Jadi ya kita urusin dari awal sampai akhir klien. Tapi si 9 itu belum kau yang foto ya? Belum. Tadi kau bilang tim berarti 9 belum. Kalau kau yang foto? Starting 12. Starting 12 ya. Itu punya baru rate sendiri. hari langsung Iya. turun tangan. Pernah nggak sih Ri, gini, maksudnya orang negosiasi kan namanya pasti mungkin ada ya. Bisa kurang nggak sih? Bisa lah itu gimana? Pernah nggak? Bisa, datang aja hari Kamis sampai Minggu ini. Ada promo. Pas ini kali lagi. bridging Iya, ini. iya. Walaupun nanti mungkin pas ini tayang acaranya udah selesai. Iya. Apa? Tapi teaser kan boleh duluan. Iya. Betul. Mungkin dalam berapa hari nih? Mat, cepet Mat. Aduh. Jadi Ri, kan bisa sampai ke luar negeri tuh. Paling jauh kok kemana pernah? Paling jauh masih Jepang. Itu jauh kali sih. Udah jauh juga sih. Jauh kali udah nyebrang benua itu. Iya. Belum belasan jam Masih lah. Asia ya. Belum 5 belasan jam ya, 5 jam Iya, ya. maksudnya 8. Enggak lama. Itu rezekinya dia, Medan Den. Jepang 5. Medan Jepang 5? Enggak. Medan KL dulu baru KL Jepang kan. Iya, waktu itu aku dari SG. OSG kan. 5 Berangkat malam, iya sih, nyampe pagi. jam. Iya, rezekimu kan. Berangkat ke Jepang bisa jalan-jalan, pulang bawa duit. Produktif. Enak kali gue ya. Iya. Butuh tim enggak? Megang lampu kayak apa gitu. Mau bangun rumah di Jepang. Iya. Bangunnya sama kami enggak? Jumpa siapa? Apa? Tadao Ando. Benar? Tadao Ando. Iya. Arsitek. Iya. Ya, benar. Ketemu? Enggak, mau jumpa Tadao Ando di sana. Mau. Mau bang. Kalau ada linknya mau.
Ya udah nanti biar ku telepon lah. Siapa? Apa? Pak. Hideto Sinakata kan. Telepon. Oke lah. Jadi itulah ya. Itu aja Makasih sih. Ri. Ya. Udah mau main-main ke Siap. kantor. Sempetin waktu di sela-sela besok mau event gitu. Iya. Dan Ya. semoga orang terinspirasi lah, maksudnya banyak kawan-kawan yang masih kesulitan belum ketemu jalannya gitu. Mudah-mudahan apa yang kau ceritain bisa jadi inspirasi untuk kawan-kawan yang dengerin Ya. nanti. Mungkin kalimat terakhir nih. Boleh menutup. Kesulitan tadi kan. Fotografi ini mungkin bagi aku sekarang passion. Tapi passion itu mungkin orang mispersepsi. Passion itu bukan hobi. Passion itu artinya to strive for. To strive for, dimana kamu rela untuk berjuang, kamu rela untuk bekerja keras di bidang itu. Berdedikasi. Ya, dedikasi. Jadi ya untuk teman-teman lain, apapun itu passionmu, kalau memang udah netapin itu passion ya, komitmen untuk terus berjuang. Gimana caranya untuk bisa maju dan berkembang. Setuju. Itu. Setuju. Bener tuh. Dari abang ada nggak bang? Kira-kira? Apa tuh? Untuk kawan-kawan mana tahu kan, sekali-sekali wise kayak. Jauhi narkoba, utamakan keluarga. Jual. Template abang. Oke bang, kita tutup bang. Ya, Ri. Sekali lagi thanks Ri. Bye. Bye. Ya. Mat, udah Mat. Thank you, Mat.